Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmawan dengan stambuk F551-19031. Di sini sebelumnya saya akan memaparkan materi yang dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Ibu Hajra Rasmita, yang pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini terdapat tiga algoritma yang ditentukan. Nah, di sini saya memilih algoritma Kruskal yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Ya, baik, kita langsung saja. Slide pertama. Nah, di sini terdapat saya sendiri, yaitu karena ini tugas saya individu. Saya buat pada hari Rabu tanggal 10 Maret tahun 2022 dengan tema yaitu mencari pohon rentang seminimal mungkin dengan algoritma Kruskal. Apa sih itu algoritma Kruskal? Algoritma Kruskal adalah algoritma lain yang juga menerapkan prinsip algoritma greedy, atau lebih tepatnya itu algoritma Kruskal sebagai turunan dari algoritma greedy. Algoritma ini adalah algoritma yang akan mencari sebuah pohon rentang minimal atau spanning tree pada sebuah graf berbobot yang terhubung. Secara umum, algoritma Kruskal adalah memilih sisi yang memiliki bobot minimum yang tidak terbentuk di sirkuit. Dia algoritma Kruskal memilih dengan seminimum mungkin dan tidak membentuk sirkuit atau looping pada pohon yang tidak berulang pada pohonnya, kemudian menambahkan sisi tersebut sebagai solusi. Langkah tersebut diulangi sebanyak jumlah simpul dikurangi 1. Ya, slide berikutnya. Nah, berikut permasalahan yang sering diselesaikan dengan algoritma Kruskal, yaitu pada permasalahan yang dapat diselesaikan dengan algoritma Kruskal dapat menyelesaikan permasalahan minimum spanning tree atau MST, yaitu suatu keadaan di mana semua node dalam graf terhubung namun tidak boleh terdapat loop di dalamnya, dan dihitung bobot tree yang paling terkecil. Nah, berikut langkah-langkah dalam penyelesaian algoritma Kruskal. Nah, yang pertama itu mengurutkan semua ruas mulai dari yang terkecil terlebih dahulu. Yang kedua, memulai dengan himpunan semua simpul pada tanpa mengikut sertakan ruasnya. Nah, langkah yang ketiga, menambahkan sebuah ruas berbobot yang paling kecil yang tidak menghasilkan looping, dan jika terdapat beberapa ruas, pilih salah satu secara acak atau tidak terpaku dalam ruasnya itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kembali ke langkah 3 sampai semua simpul terhubung. Oke, next. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari algoritma Kruskal, yaitu yang pertama, kelebihan dari algoritma Kruskal sangat cocok diterapkan saat graf memiliki sisi berjumlah sedikit namun memiliki sangat banyak simpul, karena orientasi kerja algoritma ini adalah berdasarkan pada urutan bobot sisi, tidak berdasarkan simpulnya. Kemudian yaitu kekurangan dari algoritma ini kurang cocok digunakan saat graf atau yang dapat mendekati lengkap, di mana setiap simpul terhubung dengan semua simpul yang lain, karena algoritma Kruskal menitik beratkan pada sebuah simpul di mana sisi-sisi tersebut harus diurutkan. Ini memakan waktu yang tidak sedikit. Oke. Dan slide selanjutnya. Nah, contoh penyelesaian permasalahan dengan algoritma Kruskal yaitu ini mengurutkan rute trayek pada angkutan umum dengan menggunakan algoritma Kruskal. Misalnya pada kota A, satu buah terminal, pusat B, dan 6 buah halte, yakni A, B, C, D, E, dan F. Akan dibuat suatu rancangan trayek angkutan umum yang melayani rute dari terminal pusat ke setiap halte dan akan kembali ke terminal pusat setelah mencapai halte terakhir yang memiliki jarak lintasan optimum setiap trayeknya, atau yang jarak paling terdekat setiap halte. Disebutkan dalam presentasi sebagai simpul graf. Sisi-sisi graf mempresentasikan jalan-jalan yang menghubungkan tiap halte atau terminal pada kota tersebut. Bobot-bobot pada sisi graf mempresentasikan jarak yang menghubungkan tiap halte atau terminal. Setelah itu akan dicari lintasan optimum
dari terminal tersebut setiap halte yang ada menggunakan algoritma Kruskal. Oke, masuk ke contoh kasusnya. Nah, ini adalah gambar contoh kasus yang kita sebut tadi, yaitu trayek bis, yaitu dari A, B, C, D, E, F. Nah, di sini ada huruf P-nya. Oke. Berikut adalah penyelesaian menggunakan algoritma Kruskal. Nah, ini kita urutkan ke sisi yang tak paling kecil, yaitu A dengan F. A dengan F memiliki nilai 2, bobotnya 2, kemudian B dengan C memiliki bobot 2, kemudian D dengan E memiliki bobot 3, kemudian C dengan D memiliki bobot 4, kemudian B dengan D memiliki bobot 5, selanjutnya A dengan P memiliki bobot 6, E dengan F memiliki bobot 6, A dengan P memiliki bobot 6, A dengan B memiliki bobot 7, P dengan D memiliki bobot 7, kemudian A dengan E memiliki bobot 10, kemudian E dengan P memiliki bobot 12, dan terakhir yaitu P dengan B memiliki bobot 14. Ya, baik. Nah, ini setelah semua bagian bobot-bobotnya terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka selanjutnya masuk ke sisinya, yaitu setelah semua sisi terurut, langkah selanjutnya adalah menghubungkan sisi dengan bobot terkecil. Oleh karena itu, berarti di bobot terkecilnya itu sisi A dengan F, kemudian B dengan C, dengan F, kemudian B dengan C. Nah, itu kita hubungkan juga karena dua sisi ini memiliki bobot terendah. Nah, maka hasilnya dapat terlihat seperti ini. Nah, selanjutnya kemudian selanjutnya yang berbobot 3, yaitu D dengan E, sisi D dengan sisi E kita hubungkan, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya menghubungkan C dengan D, berarti C dengan D karena dia luasnya bernilai 4, maka kita hubungkan. Nah, kemudian hubungkan sisi selanjutnya yang berbobot 6. Sisi yang berbobot 6 yaitu E dengan F. E dengan F bernilai 6, maka selanjutnya menghubungkan sisi A dengan P yang bernilai 6. A dengan P, maka kita hubungkan bernilai 6 juga sudah. Karena iterasi sudah dilakukan sebanyak jumlah simpul dikurangi 1 kali 6 kali, iterasi algoritma ini berhenti dan sudah mendapatkan pohon serentang minimum. Nah, ini hasilnya kan di sini. Nah, ini nilai terkecil kita urutkan, berarti dari tadi yaitu A, F. Nah, kita hubungkan, kemudian B dengan C itu memiliki nilai 2, kita hubungkan. Nah, selanjutnya dia bobot terkecil selanjutnya itu 3, itu E dengan D, maka kita hubungkan, kita mendapatkan nilai. Selanjutnya kan bobot terkecil setelah 3 itu 4, C dengan D. Nah, ini sudah terhubung, B, C, D, E sudah terhubung. Nah, bobot selanjutnya yaitu 6, dipilih 6 karena kenapa 6? Karena nomor 5 ini membentuk sirkuit atau membuat perloopingan, itu bisa memutar seperti itu, maka langsung diambil poin 6 yaitu E dengan F. Nah, selanjutnya 6, dan selanjutnya itu A dengan P. Pokoknya ini poin finalnya. Kenapa tidak mengarah ke 7? Karena dia membuat atau terbentuknya sirkuit atau bisa melooping, dan dari sini tidak bisa terbalik seperti ini. Oke, maka hasilnya dengan pohon serentang seminimal mungkin, dia akan berhenti pada poin ke-6 atau nilai ke-6, bobot ke-6 isinya ini. Oke. Nah, seperti yang diberikan pada tabel di atas, semua sisinya sudah terhubung dalam urutan dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Memastikan tidak ada loop atau siklus terbentuk di antara dua simpul. Pada algoritma Kruskal untuk permasalahan ini hanya perlu dibuat satu trayek saja, sebab jika kita membuat trayek lebih dari satu, maka pusat ke halte B, semua halte lain juga akan dikunjungi sebelum akhirnya angkutan umum sampai di halte B. Oke.
Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf jika penjelasannya masih terbata-bata.